Assalamualaikum Syakira. Hari ini Kak Ira mau lanjutin ya makeup pengantin syari Kak Ira yang setelah sholat zuhur. Jadi ini kan mau sholat zuhur, tadi Kak Ira hapus dulu ya. Jadi biar sholatnya lebih afdol dengan wudhu yang sah. Nah, setelah sholat zuhur tiba-tiba ada pengantin yang tamu pengantin maksudnya. Katanya ini tamu jauh. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita jeda sebentar dan Kak Ira jadi fotografer dulu. No problem, yang penting selesai ya. Nah, setelah itu kita konfirmasi ke pengantinnya, jangan keluar dulu karena nanti pasti banyak tamu-tamu yang lain pada nyelono. Nah, di sini kita Kak Ira mempersiapkan alat-alat ya untuk makeup ulang. Asisten ada 2 standby, satu untuk pegangin alat, satu lagi untuk bantu Kak Ira seperti mengapply foundation, spons ataupun pokoknya dia nggak jauh-jauh dari wajah pengantin ya. Kemudian yang mengambil produk ada satu orang lagi nge-record ya. Jadi Kak Ira asistennya ada 3 dan ini sengaja videonya nggak Kak Ira percepat, gimana normal speednya itu normal biar kalian tahu kalau misalnya Kak Ira di lapangan itu gimana caranya mengantisipasi supaya makeupnya tuh lebih cepat ya setelah sholat. Oke, jadi untuk durasi yang Kak Ira pegang ya setelah makeup kita hapus, kita punya waktu itu 30 menit. 30 menit lagi tadi sudah kita gunakan dan kita habiskan ketika menghapus makeup, kemudian pengantin wudhu dan sholat. Oke, jadi mepetnya sekali kita menyiapkan waktu 30 menit, nggak boleh lebih. Nah, batas dari waktu yang kita sediakan untuk diri kita sendiri itu adalah limit supaya kita biar cepat kerjanya. Kalau misalnya kita pikir 1 jam lah gitu, jadi kan ibarat manusia ini ya, kalau kita kasih batas limit pasti ada lebih-lebihnya. Jadi menurut Kak Ira lebih baik cepat daripada lambat ya. Jadi proses yang harus Kak Ira lakukan adalah memilah-milah produk yang akan Kak Ira pakai ketika makeup setelah wudhu dan sholat ini. Kak Ira harus asingkan gitu. Jadi kayak dalam satu itu kan beauty case banyak ya produk-produk Kak Ira. Jadi Kak Ira sisihkan semuanya, misalnya kayak foundation, produk bedak tabur itu semua satu-satu langsung Kak Ira pisahin biar si asisten nggak bingung milih mana yang Kak Ira mau pakai. Nah, jadi di tahap ini Kak Ira nggak melakukan skin preparation total seperti sebelumnya. Jadi kan kalau misalnya sebelum pagi ya, total kita melakukan makeup dan skin preparation itu hampir 2,5 jam atau 3 jam itu dengan menggunakan hijab dan sanggul dan aksesoris lainnya. Tapi di sini kita itu lebih disiplin. Waktu kita hanya kita kasih lah untuk diri kita sendiri hanya 1 jam. Paling lambat itu 1,5 jam. Jadi di sini Kak Ira yang paling sangat Kak Ira jaga supaya makeupnya itu lebih tahan lama dan cepat ya pastinya. Setelah pengantin sholat itu kita bersihkan dulu, double cleansing lagi. Karena makeup yang kita hapus itu belum tentu bersih dan pasti meninggalkan noda seperti minyak karena efek dari remover makeup yang cepat seperti minyak zaitun. Karena Kak Ira kalau membersihkan makeup lebih cepatnya itu pakai minyak zaitun. Nah, minyak zaitun itu kan halal ya, jadi kalau misalnya dibawa wudhu dan sholat itu nggak masalah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau makeup itu sisa-sisa minyak zaitun tuh harus benar-benar kita bersihkan. Lalu setelah Kak Ira double cleansing menggunakan micellar water, itu Kak Ira beri pelembab. Nah, di sini Kak Ira kasih pelembab bisa kalian pilih ya seperti aloe vera. Karena kalau misalnya Kak Ira pikir diulang lagi skin preparation yang seperti awal, itu kayak nggak cukup waktu guys. Karena syarat supaya makeup yang awet itu kalau memang kita mau menggunakan tahapan seperti skin preparation yang benar, itu harus membutuhkan waktu yang lama. Karena butuh waktu untuk penyerapan kepada kulit yang bagian terdalam ya. Karena seperti gini guys, kalau kita menggunakan skin preparation itu ada namanya setelah kita double cleansing pasti kita harus membutuhkan essence toner gitu kan. Sedangkan toner dan essence dan moisturizer dan bla 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 lainnya itu membutuhkan waktu minimal 5 detik sih, kayak 10 detik gitu, supaya dia benar-benar ngeresap ke dalam kulit. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan skin preparation yang terlalu banyak, kemudian kalian nggak memberi jeda ke wajah si pengantin supaya penyerapannya itu lebih maksimal, itu kan pasti nyerapnya cuma di kayak ibarat kata kulit ada lapisan 1, 2, 3 seperti itulah ya.
seharusnya dia sampai menyerap ke lapisan terdalam, kita bilang lah lapisan kelima. Tapi karena kita mau buru-buru nih ceritanya, baru masuk lapisan kedua udah langsung kita timpa lagi dengan proses lain seperti sunscreen, terus kita timpa lagi, akhirnya dia numpuk di luar, dan akhirnya waktu kita tumpahkan dengan foundation kita yang tebal, akhirnya akan apa efeknya? Muncullah keringat dan muncullah makeupnya tuh longsor. Jadi kalau menurut Kak Ira, di sini kalian hanya menggunakan satu aja proses moisturizer aja ya guys. Langsung ke primer. Nah, di sini Kak Ira sudah melakukan bedak guys. Mohon maaf ya kalau misalnya ini Kak Ira jelasinnya tapi tanpa step-step. Jadi di sini tadi setelah Kak Ira pakaikan primer, setelah tadi sebelumnya moisturizer, primer, kemudian Kak Ira kasih bedak padat sedikit ya di area T-zone karena si pengantin agak-agak berkomedo dan pasti sebumnya lumayan banyak. Kak Ira nggak berani untuk ngangkat semua komedonya guys, tapi Kak Ira sudah meminimalisir ya. Oke, selanjutnya kalau kita udah kasih bedak tabur di area T-zone sedikit ya, bedak tabur yang kalian pakai bisa dari Ultima, loose powder atau merek apapun itu terserah, yang penting merek favorit kalian ya. Oke, lanjut Kak Ira kasih concealer di bawah mata. Step yang nggak bisa kita hilangkan adalah concealer. Kenapa? Concealer merupakan korektor kulit ataupun koreksi bagian wajah. Jadi sebisa mungkin yang perlu kalian perhatikan adalah mengkoreksi wajah. Jadi kayak apa ya istilahnya, mata panda, kemudian noda warna kulit yang terlalu gelap atau terlalu merah, itu kalian koreksi dulu, baru kalian kasih foundation yang sudah kalian mixing dalam satu tempat ya. Jadi di sini Kak Ira langsung dab pakai brush supaya cepat ya. Di sini Kak Ira sudah proses pengaplikasian foundation menggunakan brush. Dari brush yang di sini Kak Ira pakai adalah brush flat dari Miniso. Kalian bisa cek di Miniso masih ada nggak ya, Kak Ira kurang tahu karena kabarnya karena saking murahnya brush ini seharga 30.000 itu cepat sekali habis guys, diborong para MUA. Dan ini Kak Ira dab semuanya supaya biar lebih cepat ya, nggak ada Kak Ira dab pakai tangan. Jadi setelah Kak Ira menggunakan kuas, Kak Ira ratakan dengan menggunakan spons. Tapi misalnya kayak di area hidung kalian mau lebih lumer dan lebih yakin gitu foundationnya udah kering ataupun sudah ngeresap, itu boleh kalian dab pakai jari ya, karena sebagaimana yang sudah Kak Ira jelaskan dulu ya, bahwa sebenarnya suhu tubuh kita itu ada efeknya juga guys untuk pelumeran atau penyerapan foundation ataupun skin preparation. Jadi kenapa ya pengaplikasian foundation dan skin preparation yang menggunakan tangan itu lebih cepat keringnya dan lebih cepat penyerapannya? Satu, karena suhu tubuh. Dua, lengket di tangan kita sendiri guys. Tapi kalian harus mempersiapkan segala sesuatu, tangan kalian tuh harus bersih dulu lah ya, walaupun kalian pengaplikasi ini pakai tangan tapi sudah bebas lah dari kuman-kuman. Oke, di sini Kak Ira sudah mulai meratakan foundation menggunakan spons. Sini supaya cepet aja guys, durasi waktu kita hanya 30 menit seperti yang Kak Ira katakan tadi. Nah, nampak ya gerakannya normal, bukan seperti robot. Dab. Jadi supaya makeup kalian tuh 30 menit siap, nggak usah pakai korektor terlalu heboh ya. Jadi kalian shading aja bagian dalam, shading hidung, karena shading hidung itu sangat penting. Kalau misalnya shading luar kalian hilang, jadi paling nggak kalaupun misalnya tinggal highlighternya aja udah kelihatan mancung lah guys. Tapi kalau misalnya ke shading hidung nggak kalian buat bagian dalam, terus kalian mengandalkan shading luar, aduh nggak tahu bilang, takutnya nanti terlalu ngeblok hitam kan jelek ya. Oke, di sini Kak Ira sedang menggunakan shading dalam dari Crayolan Stick ya, Negro 1. Langsung Kak Ira mix dengan Chestnut, yaitu korektor foundation Ulti Pro ya, yang paling favorit, best seller dan best of the best ya bagi para makeup artist. Tapi kalian harus tahu dulu bahwa makeup yang setelah sholat ini kita itu kan nggak bisa seperfect yang makeup yang pertama. Jadi Kak Ira sudah katakan sama pengantin gini, kalau misalnya dihapus dan kita makeup ulang, ini kan waktu cuma 30 menit, tidak akan bisa serapi yang pertama. Jadi sebelum kita bekerja, pengantin harus menerima konsekuensi dan resiko ya. Jangan mengharap
perfeksionis ataupun perfect, excellent, entah apalah artinya. Dan sedangkan waktu yang tidak memungkinkan itu kayak mustahil gitu ya, ekspektasi terlalu tinggi, sedangkan kita ini manusia, semua daya dan upaya Allah yang punya kehendak ya kan. Tapi kan intinya gini, kita kan sudah melakukan yang terbaik, kita menghapus make up demi kita bisa sholat, mengharapkan keberkahan dari sama Allah. Semoga di dalam acara kita ini ada keberkahan dari Allah dan diberi kemudahan. Jadi nggak usah takut. Kadang-kadang pun makeup yang setelah sholat ini malah lebih cantik daripada sebelumnya guys. Tapi Kak Ira juga nggak mau takabur. Intinya gini, kita harus terus belajar karena nggak mungkin juga ya kita berpikir dengan makeup yang sudah kita lakukan ini pasti cantik nih karena udah sholat. Nggak boleh juga, itu termasuk takabur kan. Jadi tetap harus kita mempersiapkan secara maksimal karena Allah itu bersama prasangka hambanya. Jadi kalau kita yakin Allah bantu, insya Allah pasti ada jalan. Oke, di sini setelah menggunakan shading dalam tadi kita nggak pakai base blush on, Kak Ira langsung bedak tabur guys dari Ultima tuh. Jadi Ultima itu sangat-sangat bagus karena dia mengandung moisturizer dan sparkling. Boleh kalian campur ya, Kak Ira juga campur supaya tuh pemakaiannya lebih awet. Dan di sini Kak Ira sudah melakukan shading dalam. Ya Allah, mohon maaf kalau misalnya videonya agak-agak hang karena mungkin siapa asisten Kak Ira ini udah mulai agak-agak ngantuk dia. Jadi di video ini kayaknya di slow mo sama dia. Nah, untuk di shading luar ini Kak Ira menggunakan bedak pada dari L'Oreal yang shade tan, bukan setan ya, shade tan. Nah, shade tan itu maksudnya shade yang paling gelap, tapi shade itu shade, tan itu ya tan ya, bukan setan ya. Langsung Kak Ira kasih blush on luar ya dari Movie yang warna oranye dan oranye tua dan merah gitu untuk dasarnya. Jadi nanti Kak Ira nggak langsung kasih warna sekali aja untuk blush on, nanti Kak Ira koreksi lagi setelah menggunakan bedak padat dan highlighter karena biasanya blush on ini akan tenggelam. Jadi setelah menggunakan bedak tabur dan shading, usahakan kalian harus menggunakan blush on dulu. Biar apa? Biar dia nanti waktu udah selesai menggunakan alis, eyeshadow itu dia jadi natural ya, nggak terlalu kayak lampu tembak baliho gitu. Oke, di sini setelah menggunakan blush on, tadi Kak Ira ambil highlighter. Kak Ira menggunakan highlighter dari BK. Kalian tanya kenapa Kak pakai BK? Mungkin karena Kak Ira tergiur dengan waktu belanja di Sephora dan itu bentuknya bulat besar. Jadi kalau misalnya kenapa nggak habis-habis ya karena banyak ya. Karena pun pengantin nggak banyak-banyak kali kayak zaman dulu. Jadi pemakaian highlighter ini sangat-sangat irit. Lanjut di sini Kak Ira minta tolong sama si asisten yang bantu-bantu Kak Ira di sebelah untuk membersihkan alis karena Kak Ira habis ini langsung mau kerjain alis. Nah, supaya makeupnya lebih cepat, alis ini kalian tuh usahakan nggak usah terlalu medok ya, nggak usah terlalu ngebingkai sampai ke ujung sudut dekat hidung. Ingat, jadi kita tetap mengandalkan makeup yang natural. Jadi sebenarnya mau memudahkan kita juga ya kan guys. Nah, jadi Kak Ira kasih wax alis dulu. Wax yang Kak Ira pakai tetap ya dari Pensil Astor wax alis by Kak Ira. Ingat, Kak Ira nggak pakai wax alis yang lain-lain yang dalam bentuk kaleng dan menggunakan spuli-spuli, enggak ya. Jadi Kak Ira menggunakan pensil ini sangat-sangat simple dan praktis. Jadi setelah Kak Ira menggunakan wax alis ini, jadi pemakaiannya kan seperti pensil ya. Kalau kalian istilahnya udah tumpul, ada nih murid Kak Ira, Kak udah tumpul, jangan dikopek, diraut aja ya, seperti meraut pensil alis karena walaupun dia wax tapi dia bisa diraut. Lalu di sini setelah menggunakan wax, Kak Ira langsung kasih pensil alis dari ini, pensil alis tarik benang sih, jadi nggak ada mereknya, kalian bisa cek di Shopee itu pensil alis tarik benang, banyak merek dan banyak variasi harga ya. Kalau sudah menggunakan wax ini, insya Allah kalau menggunakan pensil alis itu sangat-sangat mudah. Mau merek apa aja, mau Viva, mau Vanbo, mau dari yang Kak Ira pakai, itu sangat-sangat praktis. Lalu lanjut Kak Ira kasih eyebrow powder, merek apa aja. Kak Ira pakai yang dari Anastasia, berhubung masih banyak ya. Kak Ira pakai yang coklat muda karena alhamdulillah alisnya si pengantin gak begitu ribet. Jadi dia kayak mana ya, Kak Ira bilang berserakan tapi tipis. Jadi Kak Ira merapikan di ujung-ujungnya aja, bukan merapikan dicukur, tapi lebih Kak Ira bentuk dengan nanti plester alis Kak Ira lah, pakai lem sedikit ya. Lanjut
Ini Kak Ira kasih lem di bagian luar alis. Oh enggak guys, Kak Ira laminating untuk semua alis supaya ini bagian alis yang sudah kita kasih wax itu enggak bergeser dan waterproof ya. Jadi walaupun kalian berkeringat abis ini mau disiram-siram air, mau mandi hujan itu insya Allah baik sekali. Lanjut setelah kita laminating ya. Jadi proses pengeleman alis ini yang di dalam. Oke, jadi proses alis yang sudah kita kasih lem ini namanya laminating alis. Nah, kemudian kita kasih juga lah lem di bagian-bagian luarnya ya. Lanjut kita kasih bedak penetral alis, lalu Kak Ira kasih bedak padat juga sedikit biar warnanya nggak begitu putih. Lanjut, ini Kak Ira kasih concealer dari LT Pro ya, yang chestnut. Kak Ira mix lah dengan shade yang yellow orange supaya nggak begitu gelap. Nah, kalian bentuk terus biar cepet. Jadi supaya alisnya dan eyeshadow-nya itu nggak kerja dua kali, Kak Ira langsung membuat alisnya itu cantik semua ya, nggak ada step-step buat bingkai dulu atau isi dulu, atau pokoknya ini langsung Kak Ira buat 90% alisnya, biar nanti tinggal Kak Ira kasih tebalin pakai spidol alis guys. Oke, setelah menggunakan concealer nanti kita kasih bedak padat dan bedak tabur juga. Oke, ini kalau di waktu yang Kak Ira pakai di dubbing ini sudah hampir 20 menit guys. Bayangkan kalian 20 menit udah sampai alis dan sudah mau eyeshadow. Jadi kalau misalnya mau makeup tuh jam nggak boleh jauh-jauh. Pokoknya ini ada jam berapa? Ini ada jam berapa? 5 menit bagian alis, 5 menit bagian eyeshadow, 5 menit bagian shading, itu udah target kita. Jadi walaupun dibilang nggak ada perlombaan nih Kak, nggak ada kompetisi, tapi kita berlomba dengan tamu-tamu undangan. Oke, di sini Kak Ira sudah membuat alis yang sebelahnya lagi. Jadi kalau misalnya ada pengantin yang minta dihapus makeupnya dan makeup ulang, Kak Ira kasih harga itu nggak banyak-banyak ya. Buka harga dari 500.000 sampai 1 juta. Mengapa? Karena Kak Ira berpikir ya udahlah sambil latih tangan, kemudian makeup yang kita gunakan juga makeupnya nggak usah yang terlalu heboh-heboh harganya. Kalian bisa mix dengan yang drugstore, dan pengantin nggak mengutamakan lagi cantik atau tidak ya, yang penting ada aja warna di wajahnya, dan yang penting kali itu adalah dia udah sholat. Karena beda ya pengantin syar'i dengan pengantin biasa. Bukan Kak Ira mau mengkotak-kotakan atau membanding-bandingkan, tapi kalau misalnya ditanya makeup syar'i ini, mereka pasti nggak mau yang penilaian mereka memilih seorang MUA itu beda dengan orang umum lainnya ya. Coba kalian perhatikan, kalau misalnya orang umum pasti yang mau yang cetar lah bulu matanya, alisnya yang jigrak lah, ataupun bulu matanya yang atas bawah tuh wow, alisnya yang kayak serat-serat landa. Tapi coba bayangkan kita dapat pengantin syar'i, Masya Allah ya kan, kita tuh kayak dikasih kemudahan. Mereka tuh mencari yang sangat tipis, yang mencari sangat minimalis, dan nggak mau yang norak. Bayangkan lipstiknya ombre aja mereka senang sekali. Kemudian alisnya nggak mau yang medok, alisnya itu kayak serat-serat alami aja udah senang sekali. Jadi kalau misalnya seharusnya, tapi bukan berarti ini patokan makeup syar'i ini harus lebih murah, nggak juga. Karena nggak semua MUA ini paham cara menggunakan atau membuat style makeup yang cocok dengan karakter-karakter wajah para pengantin ya. Jadi kan karakter wajah ini banyak, ada yang oval, petak, bulat, kemudian lonjong. Nah, itu yang menjadi tantangan para makeup artist syar'i, supaya makeupnya tuh tetap ada mangling ya, bukan mangling total seperti orang lain, tidak, tapi kayak lebih ayu, lebih cerah, lebih bagus, tanpa menggunakan bulu mata palsu dan tanpa menggunakan atau maksudnya tanpa mencukur alis. Jadi itu kayak teknik-teknik lain, teknik rahasia ya dari MUA-nya. Apakah blush on-nya kita buat kayak panas dingin, kemudian apakah highlighternya kita buat sesuai dengan tulang pipi atau tidak menggunakan highlighter, atau warna blush on yang di bawah mata. Nah, jadi itu semua punya style dan ciri khas dari MUA-nya masing-masing, guys. Oke, di sini Kak Ira sudah proses pasang hijab, karena tadi setelah menggunakan eyeshadownya ini kalian ambil aja yang satu warna ya, dari Novo. Jadi palet eyeshadow Novo itu yang warna seri 01, 02, 03 itu sangat-sangat bagus sekali dan sangat membuat Kak Ira sangat terbantu lah kalau makeup.
Jadi semua eyeshadow-nya itu warnanya cocok, nggak begitu norak. Kak Ira pakai yang palet 01 yang agak oranye guys. Itu langsung Kak Ira pakai ke kelopak bawahnya juga. Dan ini sekarang belum Kak Ira sentuh-sentuh maskara, eyeliner belum. Yang sudah terpakai adalah highlighter, blush on karena sudah diburu-buru sama bukan teman. Jadi pengantin kita ini ada datang murabi ya. Jadi guru tah murabi Kak Ira lupa, kurang konfirmasi lah, kurang informasi. Jadi sudah lama menunggu dari sholat zuhur tadi, tapi alhamdulillah beliau sangat sabar menunggu di luar dan beliau sudah tahu kondisinya. Ditambah lagi mungkin ketika melihat situasi di kamar pengantin tuh kita sedang sholat, hapus makeup itu sangat masya Allah kan, kadang-kadang dikasih kemudahan dan ada yang mau menunggu. Jadi di sini Kak Ira hanya menggunakan hijab biasa aja karena biar si pengantin bisa keluar ketemu gurunya dan langsung salaman pamit. Jadi ini Kak Ira nanti betulin lagi setelah pengantin sholat asar. Jadi ini kan posisinya antara sholat zuhur dan sholat asar. Nah waktu inilah yang kita gunakan untuk menggunakan hijab dan makeup ulang ya. Jadi ketika 3:30 nanti sholat asar itu langsung kita masukkan lagi kan, jadi ini di luar ya. Dan wudhunya masih ada, belum menyentuh-nyentuh orang-orang yang bukan murim atau maksudnya orang laki gitu ya. Kemudian di sini juga si pengantin kita harapkan jangan terlalu banyak gerak atau jangan banyak minum. Kenapa? Supaya wudhunya itu lebih aman, lebih afdol. Enggak mudah pipis, enggak mudah buang angin. Terus jaga makan, karena kalau misalnya makan yang sering pedas-pedas ya itulah kalian tahu lah ya, mengganggu pencernaan. Kemudian di sini oke, Kak Ira pasang dulu apa-apa yang bisa, sarung tangan Kak Ira pasang supaya wudhunya tetap jaga ya. Jadi ini kaos kaki langsung kita bantu pakai, kita pakaiin semuanya pokoknya. Jadi nanti si pengantin udah siap jumpa gurunya langsung masuk lagi guys, dan menggunakan atribut ini untuk sholat, tidak pakai telekong lagi. Ini pakai lipstick nggak apa-apa karena kan wudhu masih ada ya. Oke, jumpa si babangnya baru pulang dari sholat masjid guys. Jadi berhubung si pengantin sangat baik lah, istilahnya gini, biar si cowok juga cepet ya, kok si cowok sih, suami ya. Dan kemudian di sini biar lebih terjaga pandangannya supaya nggak batal juga wudhu, karena ini susah. Kalau pengantin baru nih pasalnya menjaga wudhu ini paling susah, apalagi jumpa suami sendiri kan. Lalu jadi kita pasang lipstick dulu guys. Nah yang sering menjadi kendala untuk para makeup syar'i ini adalah ketika mereka inginnya lipstick nude tapi tamu pada bilang pucat. Sebenarnya kalau di sini Kak Ira nggak mau pusing, nggak mau mikirkan segala sesuatu perkataan orang yang nggak paham dengan situasi kita. Jadi kalau udah komit sebagai makeup syar'i, Kak Ira hanya memikirkan kenyamanan si pengantin dan sesuaikah syariat yang Kak Ira lakukan. Istilahnya kalau misalnya dia menggunakan jilbab, jangan tambahkan sanggul yang terlalu tinggi seperti punuk onta, kecuali dia itu adat untuk peradatan. Kalau misalnya seperti adat Aceh, Palembang yang memang membutuhkan tambahan sanggul, itu lain cerita. Tapi ini kan untuk gaun ya, dimana gaun itu hanya jilbab biasa. Jadi jangan sampailah kita membuat jilbabnya itu tidak kelihatan syar'i hanya karena sanggulnya terlalu tinggi. Itu udah membuat kesan syar'inya itu hilang, dan itu nggak sunnah, bukan sunnah lagi. Udah nggak, itulah yang dilarang kan sama Rasul adalah ketika melihat kepala wanita itu seperti punuk unta. Oke, guys, jadi lama ya proses pemakaian lipstick, ada 2 warna apa 3 warna kalau untuk ombre ini. Jadi jangan salah paham kalau kalian bilang lipstick ombre itu paling mudah, enggak juga. Dalam prosesnya Kak Ira membutuhkan 3 lipstick warna, kemudian langsung 1 lip gloss yang glitter. Lalu Kak Ira rapikan menggunakan bedak padat lagi untuk di area yang pinggir-pinggir. Kalau misalnya si pengantin, jadi ini tips buat kalian ya, mau makeup syar'i ataupun makeup biasa. Kalau lipstick yang kalian mau pakai untuk gaun ini, misalnya si pengantin nggak suka yang warnanya terlalu gonjreng ataupun warnanya terlalu tegas, kalian bisa pakai yang ombre. Dan kenapa
harus ombre jika misalnya bibir si pengantin terlalu tebal. Karena yang bibir terlalu tebal ini bikin kesan nggak pede, kecuali memang si pengantin itu tukang make up ya pada dasarnya. Kalau yang dasarnya itu dia ngerti beautiful, dia yang ngerti tentang kecantikan, dia yang pula request kan lipstiknya mewah, tebal kayak Angelina Jolie gitu ya kan. Ya terserah lah ya kan. Tapi kalau Kak Ira pribadi tidak suka lagi yang terlalu too much. Nah, begitulah guys. Dan ini setelah selesai kita keluarkan dulu pengantinnya biar biar ibu gurunya atau murabinya ketemu dulu tuntaskan hajat. Nah, sampai di sini kita ada waktu 3 menit lagi guys untuk mensukseskan makeup setelah sholat ini. Nah, jadi ini tadi kita jeda ya kamera, dan ini udah masuk waktu sholat. Ingat 30 menit kan cuman waktu kita, dan ini proses terakhir kita mau siap-siap mengeluarkan pengantin setelah sholat. Wih, tengok nih, kayak disetel gitu ya kan. Jadi insya Allah kita semua itu ikhlas melakukan ini semua, nggak ada rasa keterpaksaan. Jadi bayangkan kalau misalnya kita menjadi muasyari tapi kita itu bisa sambil syiar, dan senangnya itu gini, kita ada di tengah-tengah orang yang sedang beribadah loh, dan kita nggak ketika bekerja itu nggak melupakan kewajiban kita sebagai manusia. Ya, jadi itu yang bikin Kak Ira makin semangat untuk menjadi muasyari. Banyak ilmu dan pelajaran yang Kak Ira dapat di sini, dari mulai sabar, dari mulai ilmu-ilmu baru mengenai fikih ya tentang wanita, yang tentang wudu, dari kemudian kayak mana menjaga wudu. Walaupun pada dasarnya Kak Ira itu nggak ngerti apa-apa, Kak Ira itu kosong, fakir ilmu, bukan fakir miskin ya guys. Oke, di sini Kak Ira tinggal tambahkan highlighter, bulu mata, bukan bulu mata palsu. Ingat ya, ini pakai maskara. Nah, di bawah matanya itu Kak Ira kasih bedak padat lagi untuk meminimalisir warna blush onnya yang terlalu gonjreng. Jadi ini aslinya pengantin kita itu nggak begitu putih dan tidak begitu gelap. Jadi tone warnanya kalau bisa jangan terlalu putih ya, karena itu kayak bukan ya kalau di luar nanti kita keluarin udah kayak abu-abu gitu guys. Oke, selesai cup-cup Kak Ira. Intinya kalian udah tahu ya, kalau misalnya mau makeup cepat tuh semua produk kalian harus udah siapin, to the point aja. Kalian butuh bedak apa, kalian ambil foundation apa gitu. Jangan kalian sediakan semuanya di depan mata. Pasti ke semua tangan kalian tuh gatal mau ngambil semua guys, mau kalian tempel tuh semua. Akhirnya bukan 30 menit jadi 1,5 jam. Kalian bilang, "Ya, memang kayak gini lah, Bu." Padahal nggak juga. Itu kan memang kita juga kan yang nggak komit gitu. Jadi memang harus menegaskan diri sendiri dulu ya kan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai ke menit 28 ini guys. Jangan lupa lah kalian like dan subscribe channel YouTube Kak Ira nih. Kak Ira semangat lagi nih. Besok tanggal 9 ada job lagi. Kak Ira mau record lagi. Pokoknya terus berbagi, dan ini kita sudah siap makeup dan waktunya pulang. Oke, bye-bye. Tungguin lagi video selanjutnya ya guys. Dimana lagi makeup pengantin cari Kak Ira guys. Tungguin. Wassalamualaikum. Bye bye. Tinggal capek nih. Alhamdulillah. Semua harus disyukuri. Wassalamualaikum.